Di balik ribuan dunia, di antara kehendak surga yang mengikat semua makhluk hidup. Ada satu benda yang bahkan surga itu sendiri tidak bisa kendalikan. Mutiara penentang surga, sebuah eksistensi misterius yang muncul di tangan Wang Lin. Dan sejak saat itu, perjalanan seorang manusia biasa berubah menjadi legenda yang menentang takdir. Hari ini, mari kita membongkar rahasia salah satu artefak paling misterius dalam semesta ciptaan Ergenwa, sebuah benda yang namanya saja sudah membuat surga bergetar. Asal-usul misterius mutiara. Tidak ada yang tahu kapan mutiara penentang surga tercipta. Tidak ada catatan kuno, tidak ada kitab surgawi, tidak ada leluhur yang bisa menjelaskannya. Yang kita tahu hanyalah satu hal. Ia muncul di tangan seorang pemuda bernama Wang Lin di awal kisah Renegade Immortal. Wang Lin, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana, awalnya tidak memiliki bakat apapun dalam kultivasi. Namun, sebuah kebetulan atau mungkin takdir yang sudah digariskan membuatnya mendapatkan mutiara misterius ini. Mutiara itu tidak bersinar terang, tidak memiliki bentuk megah. Ia hanya terlihat seperti sebutir mutiara hitam pekat, seolah menyimpan kehampaan tanpa akhir di dalamnya. Namun di balik kesederhanaan itu, tersembunyi rahasia yang bahkan bisa membuat Heaven's Wheel gemetar. Pertemuan pertama dengan Wang Lin di awal, Wang Lin tidak tahu apa itu mutiara. Ia hanya merasakan bahwa benda ini aneh, seakan hidup, seakan memiliki kehendak sendiri. Mutiara ini kemudian menjadi inti dari kultivasinya. Dari benda inilah Wang Lin mulai menempuh jalan yang berbeda dengan semua orang. Jalan penentangan terhadap surga. Mengapa mutiara itu memilih Wang Lin? Apakah kebetulan ataukah ada benang takdir yang memang mengikat mereka sejak awal? Tidak ada jawaban pasti. Tapi satu hal jelas, sejak saat itu hidup Wang Lin tidak lagi berjalan di jalur biasa. Simbol perlawanan terhadap surga. Nama mutiara ini bukan sekadar hiasan. Penentang surga atau Tianni bukan hanya sebutan, melainkan esensi sejati dari keberadaannya. Surga menciptakan hukum. Surga menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Surga mengikat semua makhluk dengan benang takdir. Namun, mutiara ini melawan semua itu. Bahkan sebelum Wang Lin memahami kekuatan sebenarnya, mutiara sudah berkali-kali menyelamatkannya dari kematian. Seolah mutiara itu memiliki kehendak yang sama, menolak tunduk pada surga, menolak tunduk pada takdir. Mutiara dan rahasia dunia. Ergen bagi pembaca Renegade Immortal, mutiara penentang surga adalah artefak unik milik Wang Lin. Namun, kalau kita memperhatikan lebih dalam, Ergen sering menebar benih cerita yang saling terhubung antar novelnya. Di I Shall Seal the Heavens, kita mengenal 9 Great Mountains and 9 Great Seas, serta konsep All Heaven yang mencoba mengikat seluruh makhluk. Itu sejajar dengan fungsi mutiara, sebuah dunia mini yang menyimpan hukum tersendiri. Di Pursuit of the Truth ada fragmen kebenaran yang memberi Suming kekuatan untuk menolak takdir. Mirip dengan mutiara yang memberi Wang Lin jalan melawan surga. Bahkan di A Will Eternal, inti ceritanya adalah bagaimana seseorang kecil bisa menembus batas surga, mirip dengan simbolisme mutiara ini. Dengan kata lain, mutiara penentang surga mungkin bukan sekadar artefak individual, melainkan salah satu serpihan perlawanan kosmik terhadap kehendak surga itu sendiri. Namun, apa sebenarnya kekuatan mutiara ini? Bagaimana sebuah benda kecil bisa membuat surga gemetar? Di bagian selanjutnya, kita akan membongkar kekuatan sejati mutiara penentang surga dari manipulasi waktu, ruang, hingga kemampuan untuk memutus benang takdir. Bayangkan sebuah benda kecil, namun di dalamnya tersimpan rahasia ruang dan waktu. Sebuah mutiara hitam sederhana, tapi mampu membuat surga sendiri bergetar. Inilah kekuatan sejati dari mutiara penentang surga. 1. Dunia dalam mutiara, salah satu rahasia terbesar mutiara adalah dunia yang ada di dalamnya, bukan sekadar ruang penyimpanan, melainkan sebuah dimensi penuh hukum dan aturan sendiri. Ada pegunungan, laut, dan bintang di dalam mutiara. Ada hukum Dao yang bekerja berbeda dari luar. Bahkan ada makhluk dan roh yang bisa muncul dalam dimensi ini. Wang Lin menemukan bahwa mutiara bukan hanya alat, tapi sebuah dunia mini. Seolah-olah mutiara adalah alam semesta kecil yang bisa menolak campur tangan Heaven's Wheel. Disinilah letak keanehannya. Bagaimana mungkin sebuah benda kecil bisa menampung hukum berbeda dari surga itu sendiri? 2. Manipulasi waktu kekuatan paling ikonik mutiara adalah hubungannya dengan waktu. Di banyak momen, Wang Lin menggunakan mutiara untuk
memperlambat waktu di sekitar dirinya, memberi ruang untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat. Mempercepat waktu di dalam dunia mutiara, membuat tanaman spiritual tumbuh ribuan tahun dalam sekejap. Bahkan, mutiara bisa menghubungkan Wang Lin dengan dao waktu, jalan yang kemudian menjadi inti kekuatannya sebagai renegade immortal. Mutiara ini seakan menjadi pintu gerbang menuju pemahaman bahwa waktu bukan milik surga, tapi bisa dikendalikan manusia. 3. Manipulasi ruang selain waktu, mutiara juga memiliki hubungan dengan ruang. Wang Lin bisa menggunakannya untuk melarikan diri ke dalam dimensi mutiara, menyembunyikan diri dari musuh yang melacak menggunakan divine sense. Bahkan di beberapa titik, mutiara bisa memecah ruang, membuka jalan ke tempat yang seharusnya mustahil dicapai. Bagi seorang kultivator yang lemah, kemampuan ini adalah jalan hidup. Bagi Wang Lin yang selalu melawan musuh jauh lebih kuat, mutiara menjadi tiket untuk tetap hidup. 4. Hubungan dengan karma. Namun, mutiara tidak hanya terkait ruang dan waktu. Ada sesuatu yang lebih dalam, keterkaitan dengan karma. Wang Lin menemukan bahwa mutiara bisa menghubungkan atau memutus benang takdir, membawa jiwa-jiwa yang seharusnya lenyap, menjadi wadah bagi kekuatan atau kehendak yang bahkan surga tidak ingin biarkan tetap ada. Inilah sebabnya mutiara disebut penentang surga. Ia tidak hanya menolak hukum fisik, tapi juga hukum nasib dan karma. 5. Roh dalam mutiara. Di dalam mutiara, Wang Lin tidak hanya menemukan hukum dan dunia, tetapi juga sosok-sosok misterius. Ada roh, ada suara, ada bayangan yang seolah mengamati dari kegelapan. Pertanyaannya, apakah mutiara ini memiliki kesadaran sendiri, ataukah ia hanyalah wadah dari sesuatu yang lebih besar, seperti pecahan surga yang patah? Teori Fan menyebutkan bahwa mutiara mungkin adalah bagian dari perlawanan kosmik terhadap Heaven's Will. Jika surga adalah otoritas tertinggi, maka mutiara adalah pemberontakan yang membeku dalam bentuk artefak. 6. Bukti dari novel Ergen lain. Kalau kita bandingkan dengan novel Ergen lain, di I Shall Seal the Heavens ada Paragon Immortal Realm dan 9 Great Mountains and 9 Great Seas yang menyimpan hukum berbeda dari All Heaven. Mirip dengan dunia dalam mutiara. Di Pursuit of the Truth, Su Ming menemukan fragmen kebenaran yang juga memanipulasi ruang dan waktu, bahkan nasib. Mirip sifatnya dengan mutiara. Di A World Worth Protecting, ada artefak yang berhubungan dengan cahaya abadi dan perlawanan terhadap hukum kosmik. Lagi-lagi pola yang sama muncul. Apakah ini kebetulan? Ataukah Ergen sengaja menyebarkan potongan-potongan tentang perlawanan terhadap surga di semua novelnya dengan mutiara penentang surga sebagai salah satu pusat utamanya? 7. Simbol jalan Wang Lin yang paling penting. Mutiara ini bukan sekadar alat. Ia adalah simbol perjalanan Wang Lin. Dari pemuda biasa yang tak punya bakat, menjadi seseorang yang berani menolak surga, dan pada akhirnya menjelma menjadi renegade immortal yang ditakuti seluruh dunia. Mutiara ini seperti cermin dari Wang Lin sendiri. Keduanya adalah eksistensi yang tidak seharusnya ada, namun tetap bertahan dengan menentang hukum tertinggi. Namun, mutiara ini tidak hanya menyimpan kekuatan. Ia juga menyimpan rahasia gelap, rahasia yang perlahan terungkap seiring perjalanan Wang Lin. Di bagian selanjutnya kita akan membahas perjalanan mutiara di tangan Wang Lin, bagaimana benda ini berkali-kali menentukan hidup dan mati, serta kaitannya dengan leluhur dan kekuatan kuno mutiara penentang surga, bukan sekadar benda mati. Sejak pertama kali muncul di tangan Wang Lin, mutiara ini selalu menjadi penentu antara hidup dan mati. Setiap kali Wang Lin berada di jurang kehancuran, mutiara muncul. Setiap kali ia kehilangan segalanya, mutiara menyelamatkan secercah harapan. Mari kita menelusuri perjalanan panjang mutiara di tangan Wang Lin dari awal hingga puncak jalannya sebagai renegade immortal. 1. Awal yang menentukan ketika Wang Lin pertama kali mendapat mutiara, ia hanyalah pemuda tanpa bakat kultivasi. Namun mutiara langsung menunjukkan fungsinya, membuatnya bisa memurnikan energi spiritual dengan cara yang berbeda dari kultivator lain. Inilah titik balik. Tanpa mutiara, Wang Lin mungkin hanya akan menjadi manusia biasa yang mati di usia tua. Tapi dengan mutiara, ia menapaki jalan penuh darah dan air mata menuju keabadian. 2. Penyelamat di saat kritis berkali-kali, mutiara muncul ketika Wang Lin hampir mati. Saat tubuhnya remuk oleh musuh jauh lebih kuat, mutiara menyelubunginya dan membawanya ke dunia dalam mutiara. Saat ia terjebak dalam krisis waktu, mutiara memperlambat aliran detik, memberinya peluang sekecil rambut
untuk bertahan. Saat jiwa-jiwa leluhur berusaha menghapus eksistensinya, Mutiara memutus hubungan karma dan menyembunyikan jejak Wang Lin. Mutiara bukan hanya senjata, melainkan pelindung yang tak ternilai. 3. Pertemuan dengan leluhur kuno, perjalanan Wang Lin membawanya bertemu dengan entitas-entitas kuno. Di antara mereka banyak yang langsung mengenali mutiara di tangannya. Beberapa takut, beberapa menginginkan mutiara itu, dan beberapa mencoba mengambilnya dengan paksa. Namun setiap kali mutiara menghadapi ancaman, ia menunjukkan kekuatan tersembunyi yang bahkan membuat leluhur tingkat tinggi mundur. Di sini kita mulai melihat sesuatu. Mutiara ini bukan benda biasa. Ia memiliki status bahkan di mata eksistensi kuno. 4. Bayangan kematian dan reinkarnasi. Ada masa ketika Wang Lin kehilangan segalanya. Orang-orang yang ia cintai mati. Harapannya pupus. Hatinya membeku menjadi kehampaan. Namun mutiara tetap bersamanya. Dalam titik terendah hidupnya, mutiara membuka jalan untuknya memahami dao kematian, dao kehampaan, dan dao karma. Tanpa mutiara, Wang Lin mungkin hanya akan menjadi roh yang lenyap. Tapi dengan mutiara, ia bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya. 5. Keterkaitan dengan jiwa dan roh di banyak kesempatan, mutiara juga berfungsi sebagai wadah bagi jiwa. Bahkan jiwa yang sudah seharusnya sirna bisa tetap ada di dalamnya. Ini memberi Wang Lin kemampuan langka, melawan surga demi menjaga orang-orang yang ia cintai. Setiap jiwa yang ia simpan adalah pemberontakan kecil terhadap hukum kematian. Apakah ini kebetulan atau memang mutiara memiliki sifat untuk menolak siklus reinkarnasi yang dikendalikan Heaven's Will? 6. Mutiara dan jalan renegade seiring perjalanan, Wang Lin menapaki jalan renegade immortal. Jalan ini bukan sekadar kekuatan, melainkan filosofi, menolak tunduk pada Heaven's Will. Dan mutiara adalah cerminan sempurna jalan ini. Ia menolak hukum ruang, ia menolak hukum waktu, ia menolak hukum karma. Bahkan ia menolak hukum kematian. Mutiara bukan hanya alat bagi Wang Lin untuk bertahan, ia adalah penopang jalan renegade itu sendiri. Tanpa mutiara, Wang Lin mungkin tidak pernah bisa menjadi renegade immortal yang sejati. 7. Bayangan kehendak di balik mutiara. Namun ada sisi gelap dari semua ini. Beberapa kali Wang Lin merasakan seolah mutiara memiliki kehendak sendiri. Kadang mutiara bergerak tanpa perintahnya, kadang mutiara membawa Wang Lin ke tempat yang tidak ia pilih. Kadang mutiara membisikkan kekuatan seolah mengarahkan jalannya. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah mutiara memilih Wang Lin ataukah ia hanya menggunakan Wang Lin sebagai wadah untuk rencana yang lebih besar? 8. Cermin perjalanan. Wang Lin perjalanan mutiara sejalan dengan perjalanan Wang Lin. Saat Wang Lin lemah, mutiara hanya berfungsi sederhana. Saat Wang Lin tumbuh kuat, mutiara membuka rahasia lebih dalam. Saat Wang Lin menolak surga, mutiara menunjukkan kekuatan sejatinya. Seolah keduanya saling mencerminkan, saling melengkapi. Sampai akhirnya, mutiara tidak lagi sekadar benda, melainkan bagian dari eksistensi Wang Lin sendiri. Namun, perjalanan mutiara tidak berhenti di situ. Makin dalam kita menelusuri, makin jelas bahwa mutiara ini bukan hanya milik Wang Lin. Ia adalah bagian dari rahasia kosmik yang menghubungkan seluruh semesta Ergen. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat kaitan mutiara penentang surga dengan novel-novel Ergen lainnya, dari I Shall Seal the Heavens hingga Pursuit of the Truth. Mutiara penentang surga bukan hanya bagian dari kisah Wang Lin. Jika kita perhatikan lebih dalam, mutiara ini adalah benang merah yang bisa menghubungkan seluruh semesta ciptaan Ergen. Mari kita bongkar keterkaitannya dengan novel-novel lain, I Shall Seal the Heavens, Pursuit of the Truth, A Will Eternal, hingga A World Worth Protecting. 1. I Shall Seal the Heavens, ISSTH. Dalam I Shall Seal the Heavens, kita diperkenalkan pada dunia yang penuh dengan hukum kosmik. 9 Great Mountains and 9 Great Seas All Heaven sebagai otoritas yang mengikat seluruh makhluk, dan tokoh utama Meng Hao yang akhirnya menolak All Heaven itu sendiri. Konsep All Heaven sangat mirip dengan Heaven's Will yang mengikat Wang Lin. Dan di dalam ISSTH ada satu benda legendaris. Paragon Immortal Realm, sebuah dunia yang berdiri melawan All Heaven. Mirip sekali dengan dunia dalam mutiara penentang surga yang memiliki hukum berbeda dari surga. Teori fun, mutiara penentang surga bisa jadi adalah pecahan kecil dari Paragon Realm atau bahkan bagian dari kekuatan yang sama yang melawan All Heaven. 2. Pursuit of the Truth, Potiti.
Di Pursuit of the Truth, tokoh utama Su Ming menapaki jalan penuh penderitaan untuk menemukan kebenaran. Ia menemukan sesuatu yang disebut fragmen kebenaran, potongan misterius yang memberi kekuatan untuk menolak surga, mengubah nasib, bahkan memutar balik hukum realitas. Konsep ini sangat mirip dengan mutiara. Sama-sama fragmen misterius, sama-sama menolak hukum surga, sama-sama membawa jalan menuju penentangan terhadap takdir. Teori Fan, mutiara penentang surga mungkin adalah fragmen kebenaran dalam wujud lain jatuh ke tangan Wang Lin untuk melanjutkan benang perlawanan kosmik. 3. A Will Eternal, AWE. Di A Will Eternal, tokoh utama Bai Xiaochun bukanlah penentang surga dengan cara yang sama seperti Wang Lin atau Meng Hao. Namun, ceritanya tetap bersentuhan dengan tema kehendak abadi. Bai Xiaochun menemukan rahasia Eternal Immortal Domain, sebuah eksistensi yang berada di luar hukum biasa. Konsep keabadian yang menolak kehancuran surga muncul di sini. Dan menariknya, ada teori bahwa Eternal Domain hanyalah bentuk lain dari dunia yang mirip dengan mutiara penentang surga. Mutiara memberi Wang Lin jalan untuk menolak surga. Eternal Domain memberi Bai Xiaochun jalan untuk menjadi eksistensi abadi. Dua jalur berbeda, tapi intinya sama. Perlawanan terhadap hukum tertinggi. 4. A World Worth Protecting, Aobole Wupi. Novel ini mungkin terasa berbeda, lebih modern dengan tokoh utama Wang Baola. Namun tetap ada pola, hukum kosmik, pengendalian oleh eksistensi misterius, dan perlawanan individu kecil terhadap otoritas terbesar. Di sini ada artefak kuno dan cahaya abadi yang bisa mengubah nasib dunia. Sekali lagi, pola yang sama dengan mutiara. Teori Fan, semua artefak ini, fragmen kebenaran, Paragon Realm, Eternal Domain, dan mutiara penentang surga, adalah manifestasi dari satu hal yang sama, sebuah kekuatan primordial yang melawan surga asli, True Heaven. 5. Benang merah Multiverse, Ergen, kalau kita tarik benang, Wang Lin, Renegade Immortal, mutiara penentang surga, Meng Hao, I Shall Seal the Heavens, Paragon Realm, perlawanan terhadap All Heaven, Su Ming, Pursuit of the Truth, fragmen kebenaran, Bai Xiaochun, A Will Eternal, Eternal Domain, Wang Baole, A World Worth Protecting, cahaya abadi, perlawanan kosmik modern. Semua tokoh utama Ergen diberi alat perlawanan masing-masing. Semua alat itu punya kesamaan. Menolak surga, menolak takdir, menolak otoritas tertinggi. Dengan kata lain, mutiara penentang surga bukan artefak tunggal. Ia adalah salah satu bagian dari jaringan besar perlawanan kosmik yang menjalar di seluruh semesta Ergeno. 6. Apa itu surga yang ditentang? Pertanyaan terbesar, siapa atau apa sebenarnya surga yang ditentang oleh semua tokoh utama ini? Di Renegade Immortal, surga adalah kehendak kosmik yang mengikat ruang waktu karma. Di I Shall Seal the Heavens, surga disebut All Heaven, eksistensi yang ingin memonopoli semua. Di Pursuit of the Truth, surga adalah kebohongan realitas, hukum palsu yang menyembunyikan kebenaran. Di A Will Eternal dan A World Worth Protecting, surga adalah otoritas primordial yang mengendalikan bahkan domain abadi. Dengan kata lain, surga di semua novel Ergen mungkin adalah satu eksistensi kosmik yang sama, dipandang dari sudut berbeda, dan mutiara penentang surga adalah bukti fisik perlawanan terhadap eksistensi itu. 7. Teori Fan, The Grand Design. Ada teori besar di kalangan pembaca, Ergen, semua novel Ergen adalah bagian dari satu multiverse besar. Mutiara penentang surga adalah salah satu kunci. Setiap tokoh utama mewakili jalur perlawanan berbeda. Pada akhirnya, semua jalur ini mengarah ke satu hal, menumbangkan surga asli yang mengikat segalanya. Jika teori ini benar, maka perjalanan Wang Lin hanyalah salah satu bab dari perang kosmik yang jauh lebih besar. Dan kini setelah melihat asal-usul, kekuatan perjalanan Wang Lin, dan keterkaitan dengan novel lain, tinggal satu pertanyaan terakhir. Apa arti sebenarnya dari mutiara penentang surga? Apakah ia sekadar alat atau simbol dari inti cerita Ergen, perlawanan terhadap takdir dan kebebasan sejati? Sejak awal mutiara penentang surga hadir sebagai misteri, sebuah benda yang tidak seharusnya ada di dunia fana, tetapi jatuh ke tangan seorang pemuda bernama Wang Lin. Namun kini kita tahu mutiara ini bukan sekadar artefak. Ia adalah simbol, ia adalah jalan, ia adalah perlawanan itu sendiri. 1. Bukan hanya benda, bayangkan benda yang mampu menolak hukum ruang,
waktu, karma, dan kematian. Sesuatu yang bahkan leluhur kuno pun gentar melihatnya. Kalau hanya sekadar senjata, mutiara tidak akan punya arti sedalam ini. Namun mutiara selalu muncul pada titik-titik paling penting dalam hidup Wang Lin. Itu artinya, mutiara adalah cerminan perjalanan Wang Lin. Sama seperti Wang Lin yang menolak tunduk pada Heaven's Will. Mutiara juga menolak hukum kosmik yang membatasi eksistensi. 2. Simbol pemberontakan. Apa arti penentang surga? Apakah itu sekadar melawan dewa ataukah melawan hukum takdir itu sendiri? Wang Lin bukanlah pahlawan mulia. Dia bukan sosok yang mengangkat pedang demi menyelamatkan dunia. Dia adalah seorang manusia yang kehilangan cinta, keluarga, dan kebahagiaan, lalu menolak menerima takdir itu begitu saja. Dan mutiara adalah simbol dari pemberontakan itu. Saat takdir berkata, "Kau harus mati," mutiara menjawab, "Tidak." Saat waktu berkata, "Semuanya akan lenyap," mutiara menjawab, "Tidak." Saat karma berkata, "Jalanmu telah ditentukan," mutiara menjawab, "Tidak." Inilah esensi mutiara, penolakan terhadap otoritas kosmik. 3. Cermin jiwa Wang Lin. Kalau kita perhatikan, kekuatan mutiara tumbuh seiring kekuatan jiwa Wang Lin. Saat ia lemah, mutiara hanya bisa menyelamatkan sekali dua kali. Saat ia kuat, mutiara membuka rahasia ruang, waktu, dan karma. Saat ia mencapai puncaknya, mutiara seolah menyatu dengan jalan renegat itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa mutiara bukan hanya alat, tapi bagian dari jiwa Wang Lin. Seolah sejak awal mutiara sudah memilih dia. 4. Mutiara sebagai kebenaran. Dalam Pursuit of the Truth, Su Ming menemukan bahwa realitas yang ia jalani hanyalah kebohongan. Kebenaran yang sejati hanya bisa dicapai dengan menolak surga palsu. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada mutiara. Mutiara menunjukkan bahwa hukum surga tidak absolut, bahwa ada celah di dalam sistem, bahwa kebebasan mungkin dicapai jika seseorang berani menolak, berani bertarung, dan berani membayar harga. Dengan kata lain, mutiara adalah potongan kecil dari kebenaran itu sendiri. 5. Harga dari pemberontakan. Namun jangan salah, mutiara bukanlah hadiah yang manis. Ia adalah jalan berduri yang menuntut harga sangat mahal. Buktinya, Wang Lin kehilangan hampir semua orang yang ia cintai. Ia menanggung penderitaan yang tak pernah berhenti. Setiap langkah di jalan renegade ditemani darah, air mata, dan kehampaan. Mutiara tidak memberi kebahagiaan, mutiara hanya memberi kesempatan. Dan apa yang Wang Lin lakukan dengan kesempatan itu selalu berujung pada penderitaan baru. Inilah harga sejati dari penentangan terhadap surga. Keenam, pertanyaan yang tersisa di balik semua ini, ada pertanyaan yang mungkin tidak pernah bisa dijawab sepenuhnya. Apakah mutiara memiliki kesadaran sendiri? Apakah ia memilih Wang Lin karena alasan tertentu? Apakah mutiara hanyalah satu dari banyak artefak serupa di multiverse Ergen? Ataukah mutiara sebenarnya adalah pecahan dari surga itu sendiri yang memberontak terhadap dirinya? Pertanyaan-pertanyaan ini dibiarkan menggantung, menambah misteri yang membuat pembaca terus berspekulasi. 7. Makna sejati mutiara. Pada akhirnya, makna sejati mutiara mungkin bukan tentang kekuatannya, bukan tentang dunia di dalamnya atau hukum yang ia tolak. Makna sejati mutiara adalah simbol kebebasan, kebebasan untuk menolak takdir, kebebasan untuk memilih jalan sendiri, kebebasan untuk berkata tidak pada surga. Dan itulah inti dari semua novel Ergen, dari Wang Lin hingga Meng Hao, dari Su Ming hingga Bai Xiaochun. Semua adalah kisah tentang manusia kecil yang berani menentang otoritas terbesar. 8. Penutup epik mutiara penentang surga. Sebuah benda kecil yang menyimpan rahasia kosmik tak terhingga. Sebuah simbol pemberontakan yang mengguncang langit dan bumi. Dan sebuah cermin dari perjalanan Wang Lin, si abadi yang menentang takdir. Ketika kita menutup buku Renegade Immortal, mutiara tetap tinggal dalam ingatan. Bukan hanya sebagai artefak misterius, tapi sebagai pengingat bahwa bahkan di dunia fana, manusia bisa melawan. Selama ada keberanian, selama ada tekad, dan selama ada semangat untuk berkata, "Aku menolak surga." Jadi itulah pembahasan lengkap tentang mutiara penentang surga. Dari asal-usul kekuatan perjalanan bersama Wang Lin hingga hubungannya dengan multiverse karya Ergen. Kalau kalian suka narasi ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita epik lainnya seputar dunia Xianxia dan Donghua. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah mutiara penentang surga adalah artefak independen atau bagian dari rahasia kosmik yang lebih besar?